Rita, Mbak Caca, Mbak Dini, Sareng. Ada beda tuh. Kebut-kebutan dari BSD ke Bandung buat acara Damakara. Thank you banget buat undangannya Damakara. Dan hari ini kita mau OTW ke Nara Park Bandung. Semoga aman semua jalan ya. Ini kita belum, gua doang ya ini undangnya. Mewakili undangan. Ini aku belum ganti baju Damakara. Masih di jalan. Dananya dulu ya. Yeay, sampai juga di Nara Park dan pertama kita registrasi ulang dulu. Terus kita dicolok hidungnya. Ya, kita dites dulu antigen karena setelah pandemi kan semua rules berubah ya. Biar sama-sama aman. Let's go. Setelah dipastikan semuanya aman, baru deh kita boleh masuk ke ruangan, kumpul sama ciwi-ciwi Bandung. Mamah muda gini bukan ciwi-ciwi lagi. Selamat datang di acara Welcome 2022 Soiree Launch Damakara Aksari. Tepuk tangan dulu dong buat Damakara. Dini Harja bisa menemani teman-teman semua di sini ya di acara siang hari ini yang seru banget ya. Sedikit cerita tentang Damakara. Damakara ini adalah brand fashion yang mengangkat kain tradisional yang diproses dengan cara jemput, ikat dan juga cat, dan juga yang hasil penjualannya ini adalah untuk mendukung terapi menggambar bagi anak-anak autis. Luar biasa ya. Tepuk tangan juga ya. Dan kali ini Damakara berkolaborasi dengan Mbak Prita Gozi. Nah, ini dia Mbak Prita Gozi. Dan Mbak Prita Gozi ini adalah seorang financial planner yang mendirikan Zap Finance yang juga merupakan seorang ibu dari 2 orang anak. Nah, terselenggara acara hari ini juga tak luput atas dukungan dari banyak pihak, diantaranya ada FYCom, Ivan, Banina, produser, dan ada Botanina, ada ini dia Teh Caca dan juga Teh Dini. Boleh kita kasih tepuk tangan. Teh Dini, Teh Caca apa kabar? Itu ada di atas, oke. Oh ada. Oke, ini dia founder dari Damakara. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Teh Dini, Teh Caca, boleh dong cerita dulu tentang Damakara yang kemarin juga aku sempat tahu ternyata ini dibentuk di tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2019 akhir, tapi kita sudah mulai 2020. Oh, oke. Nah, awalnya terbentuk Damakara ini gimana sih? Boleh cerita dikit? Oke, tapi sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu sama teman-teman semuanya sudah menyempatkan hadir. Karena ini juga salah satu milestone Damakara di tahun kedua kita membuka tahun ya dengan harapan semuanya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Karena Damakara sendiri ini lahir di pandemi kebetulan. Jadi ini pertama kali banget nih Damakara bikin offline event gitu. Jadi terima kasih banget semuanya udah menyempatkan hadir. Oke, terima kasih untuk tangan dulu dong. Tapi ini baru sekali loh di saat pandemi. Memang kalau ketika pandemi ini banyak banget bermunculan orang-orang tuh kayaknya sepertinya lebih kreatif juga gitu ya. Lebih kreatif ya. Lebih banyak membuat karya juga. Salah satunya juga mungkin dari Damakara ini ya, Teh ya. Oke, nah Teh dari Damakara sendiri boleh diceritain nggak sih kenapa memutuskan untuk mengajak rekan-rekan kita yang bisa dibilang bekerja khusus untuk ikut andil gitu dalam proyek ini Damakara. Tapi sebelumnya kayaknya aku mau ceritain dari awal dan sebelumnya. Oh gitu, oke, kita sama-sama lihat cuplikannya terlebih dahulu. Iya, boleh.
penumpang dan 84 unit kendaraan berada dalam kapal ini. Dari rilis Syahdan dan Surabaya hingga Jumat pagi, ada 5 kapal lain yang mendekat untuk membantu evakuasi korban. Oke, jadi sebenarnya Mbak, kalau boleh cerita, sebenarnya Damakara ini kita nggak pernah bayangin sih punya brand fashion seperti itu, karena basicnya sebenarnya aku sendiri punya usahanya konveksi sama memakan. Terus waktu itu juga lagi zona nyaman banget lah sebagai seorang entrepreneur. Terus aku juga jadi mentor bisnis di SBMITB. Terus ada sebuah kejadian ini. Jadi aku kirim barang ke harus diulang seragamnya, kita harus kirim lagi semuanya. Dan di titik itu tuh kayak jadi semacam titik awal untuk mengosongkan diri lah, untuk yang kurang amal kali ya gitu kan. Ini apa ya yang kurang gitu. Jadi di situ yang kepikiran untuk pengen deh punya sebuah bisnis yang memang kita untuk bisa support untuk orang lain seperti itu. Dan di situ akhirnya karena memang basicnya pembuatan pakaian, punya manpowernya dijahit, punya mesin jahit, punya tempat produksi, mungkin boleh di next. Jadi kepikirannya untuk bikin pakaian. Nah, bikin pakaian sama untuk social empowerment hubungannya apa gitu kan? Akhirnya nyari-nyari waktu itu bikin apa ya gitu yang pakaian tapi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, akhirnya next berikutnya aku cari-cari research, terus aku cari-cari jurnal seperti itu. Terus akhirnya aku dapat sebuah website punyanya Iris Grace. Itu seorang gadis penyandang autis di Inggris. Jadi dia karyanya itu sudah bisa dimonetize seperti itu. Terus kepikiran di Indonesia seperti apa gitu. Nah, ternyata pas lihat data ada seorang sosiolog gitu ya, dia membuat penelitian tentang anak autis. Ternyata di Indonesia sendiri itu ada sekitar 112.000. Dan kemungkinan itu jumlahnya lebih banyak karena ternyata banyak keluarga juga yang menyembunyikan adanya keberadaan anak autis. Jadi kayak kenapa nggak di Indonesia juga bisa sama seperti Inggris yang ada di Inggris. Di Bandung yang memang mereka rutin memberikan terapi gambar, kita datang ke sana. Waktu itu mungkin membawa mimpi kali ya. Saya datang ke sana membawa mimpi untuk bisa supaya teman-teman penyandang autis ini mereka dapat ruang untuk berkarya, karya mereka bisa diapresiasi gitu. Dan alhamdulillah dapat penerimaan yang cukup baik. Dan akhirnya dari situ kita dari awal akhirnya mengajak mereka dan supaya dia sustainable sistemnya. Jadi kita gunakan si kain tradisional itu, tujuannya dengan penjualan kain tradisional mereka dapat terapi menggambarnya secara gratis dan karyanya itu bisa diangkat ke gambar volume genap. Dan di situ mereka akan dapat royalti setiap bulan, semacam gajian lah seperti itu. Wow, luar biasa dong. Benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi dari visi-visi Damakara sendiri juga itu istimewa sekali gitu di sini ya. Nah, sekarang ini mungkin dari baju itu ada yang bisa lihat nggak? Sebenarnya ini masih panjang. Oh, oke. Kurang lebih udah diceritakan tadi. Sebenarnya kita juga mengajak teman-teman market kita untuk lebih sayang sama diri sendiri. Karena kita yakin Tuhan mengasihi kita dengan kekurangan yang kelebihan kita. Akhirnya terkemaslah ini Damakara. Damakara ini tuh pengennya hadir untuk melengkapi teman-teman, untuk lebih percaya diri lagi, untuk lebih sayang sama diri sendiri. Karena kan banyak, apalagi sekarang kita bisa masuk gitu. Banyak lupa ya, kadang lupa sayang sama diri sendiri. Kita banyak ngajak teman-teman untuk ingetin itu. Oke, luar biasa. Pertanyaan lagi dengan Damakara. Nah, sekarang kita boleh kita cerita tentang menuju ke kolaborasinya Damakara dengan Mbak Rita. Ya, nah, tapi saya mau tanya dulu nih, ya kita mau mendingan putar videonya dulu atau ceritanya dulu nih? Ceritanya dulu aja ya. Nah, kenapa ya dari Mbak Caca dan juga Mbak Dini akhirnya mengajak sosok Mbak Rita Gonzi untuk dikolaborasi Hapsari?
terima kasih juga sama Mbak Prita udah mau nih kita ajak kolaborasi. Jadi sebenarnya Mbak Prita ini dulu cuma Damakara juga dan salah satu influencer yang ikut dari awal perjalanan Damakara. Dulu waktu followers Damakara masih 1000 mungkin atau 2000, Mbak Prita udah mau support kita gitu. Kebetulan. Nah, ada slide juga sih. Ini tuh di Februari 2020 kita baru banget launching buat aktor dari Damakara, terus kita mau support gitu. Nah itu ya sebenarnya itu tadi sama-sama value kita ya. Kita pengen empower women juga dan kita salah satu sosok yang memotivasi kita untuk hidup balance ya, seperti artikel yang kita keluarin di bareng sama Mbak Prita. Boleh ceritain Om tadi? Ya, jadi kalau kita flashback ke belakang gitu ya, ketika ada sebuah musibah itu terus kita harus mengosongkan diri, mengosongkan nafsu dan lain sebagainya, dan untuk membalanskan hidup, terus kita untuk berani bertumbuh kembali, itu salah satunya adalah ada dalam diri Mbak Prita, dan itu adalah salah satu hal yang dipegang teguh sama Mbak Prita. Jadi kita melihat juga selain karena Mbak Prita ini support Damakara dari awal, baru dari umur 1 bulan ya Mbak ya, Damakara sampai akhirnya sekarang, jadi rasanya itu salah satu hal yang Mbak Prita akhirnya meminang Mbak Prita untuk berkolaborasi dengan Damakara, dan alhamdulillah pinangannya diterima. Alhamdulillah akhirnya terjadilah ya kali ini ya kolaborasi dari Damakara bareng sama Mbak Prita di sini gitu ya. Oke, masih ada yang mau disampaikan dari Mbak Caca dan juga Mbak Dini? Cukup ya, karena mungkin juga teman-teman yang sudah hadir di sini penasaran juga gitu, ingin melihat seperti apa sih kolaborasi dari Damakara dan juga Mbak Prita Gozi yang diberi nama Hapsari ini ya. Oke, kalau gitu boleh sama-sama kita saksikan videonya ya. Perubahan dan ketidakpastian bisa hadirkan rasa bahagia maupun kecewa. Sebagai perencana, aku termasuk orang yang takut menghadapinya. Namun, hidup terus berjalan. Bagaimana kita menghadapinya menjadi pertanyaan. Aku mulai dari menunduk, mengenali diri, terus belajar menghadapi pikiran. Kembali dari awal, menjaga finansial, mental, dan spiritual. Melangkah, bertumbuh, dalam berkah. Motif Hapsari terinspirasi dari awal mengembangkan prinsip terapi. Inasi dalam motivasi hidup dan kembali berarti harapan. Dengan Hapsari, aku melangkah menuju ke depan dengan kendalian diri. Dan percaya selama nafas masih terus, kesempatan itu masih ada. Oke, baiklah teman-teman sudah hadir hari ini. Langsung saja, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Dan welcoming 2022 Suara The Launch of Damakara Hapsari. Ini dia Trunk Show Damakara Hapsari.
Bisa menjadi pemain bertumbuh bagi siapapun yang terima Anda. Karena dalam hidup sejatinya kita akan mengalami proses mengenali diri yang terus menerus, proses pengembangan hidup dan juga berani untuk bertumbuh. Ini dia Bapak Ayah Sari bersama Mbak Rita Basi. Itu dia seorang istrinya yang bernama Hansari. Dan dalam penyerahan bunga dari Jalan Surat yang sekarang kita Mbak Rita Basi. Ini teman-teman media boleh silakan untuk ambil fotonya. Oke, silakan untuk berfoto untuk kolaborasi dari Gama Kara dan juga Mbak Rita Basi yang dinamakan Gama Kara Hafsari. Oke, silakan untuk Mbak Rita, Teh Dini dan juga Teh Caca. Dan selanjutnya kita akan ada apa ya, seremonial kali ya. Ini adalah penyerahan plakat yang akan ditandatangani oleh Mbak Rita yang akan diserahkan kepada pihak dari Damar. Oke, ini dia plakat yang akan ditandatangani oleh Mbak Rita Basi. Tentunya dengan adanya kolaborasi antara Mbak Rita dan juga teman-teman, semoga bisa terus meningkatkan dan juga sukses terus untuk kolaborasinya. Dan juga tentunya semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua dan juga sekitar. Sukses terus untuk kolaborasinya antara Mbak Rita Basi dan juga Gama Kara. Silakan untuk rekan media untuk mengabadikan. Moderator gitu. Terus apa namanya, aku juga kaget pas dibilang sama Teh Dini, Mbak ini ada satu teman yang datang langsung dari Jogja. Oh ya, langsung dari Jogja. Nah itu dia, dari Jogja loh. Langsung dari Jogja khusus untuk acara ini. Luar biasa sekali. Makanya alhamdulillah kalau ditanya Rita ingat nggak waktu itu tahun 2020 ya, berarti ini dan Mara ingat sih, tapi jujur aku kalau postingnya lupa, aku bilang gitu karena aku tuh orangnya gampang lupa banget gitu kan. Nah waktu itu sebenarnya mesti berterima kasih sama Meliza. Jadi Meliza Sopandi ini adalah orang yang selalu membujuk-bujuk aku kalau menerima baju atau misalnya apa, karena aku tidak merasa kece-kece seperti ibu-ibu semua yang ada di sini. Oh my god. Benar, bukan dari untuk langsung, jadi aku selalu bilang kasihan aku ya orang ngasih saya aku baju nanti nggak laku, aku bilang gitu, kasihan aku bilang. Jadi pada saat Meliza bilang, Mbak ini soalnya yang gambar ini memberikan support untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oh udah, that's it gitu loh. It's in one click. Aku bilang I receive and then aku akan bantu, aku bilang gitu aja udah. Ternyata pas dibuka gitu ya, aku banget bajunya. Ya udah dari sejak itu jatuh cinta sama Gama Kara. Oh itu dia, ternyata ya benar langsung klik banget. Berarti mungkin begitu melihat koleksi dari Gama Kara, first impressionnya juga langsung jatuh cinta aja ya Mbak Rita ya. Banget, karena susah bikin aku jatuh cinta sama Firdaus sebetulnya. Jadi berarti begitu dihubungi sama pihak dari Gama Kara untuk diajak kolaborasi, berarti gimana nih perasaan Mbak Rita nih? Gimana Teh? Waktu itu langsung diterima nggak ya? Atau pikir-pikir dulu deh, enggak ya? Tadinya mau mikir langsung, aduh jangan. Aku kembali lagi, aku nggak pede banget Mbak, beneran pas dibilang collab. Tugas aku ngapain? Pertama pertanyaan aku itu. Aku pikir tadinya apapun
disuruh nge-review bisnisnya gitu kan ya, jujur aja ya. Sebagai financial planner ya. Iya, aku tuh apa ini maksudnya aku dikasih baju terus aku suruh review bisnis atau bagaimana ya, aku bilang gitu kan. Enggak mbak, nanti Mbak Prita bahkan nanti bikin ini mbak. Melisa bilang, nanti kalau jadi kolaps itu mbak, nanti mbak mesti bikin baju. Lah, aku bukan desainer, aku bilang gitu. Terus udah gitu dia bilang, iya mereka juga ada motif, nanti Mbak Prita bisa dijual motif. Ya Allah, lebih parah lagi aku bilang gitu kan. Jadi akhirnya awalnya nggak mau, aku bilang dan diri itu tuh bujuk terus gitu kan. Sampai akhirnya aku sendiri, kalau tadi Mbak Dini bilang Damakara berdiri awalnya karena ada sebuah musibah lah gitu kan ya, yang mana membuat dia melihat sendiri gitu. Aku sendiri di tahun 2021 itu one of my toughest year in my life gitu loh. Because mungkin teman-teman di sini ngelihatnya masa financial consultant apa sih ngalamin gak mungkin lah ya gitu segala macam. Nah itu for the first time in my life itu ngalamin yang namanya loss of income source itu aku ngalamin di 2021. Dan for all of you yang pernah tahu aku, sejak aku lulus kuliah pun aku dan suami aku itu tidak pernah nganggur. Jadi for us ngalamin bahwa ada loss of income source itu finally aku gini, oh ini toh perasaan orang-orang setiap mereka nanya sama gue gitu ya. Gimana enggak pandemi ini suami saya ada yang dipotong penghasilan lah, atau aku freelancer nggak dapat, aku selama ini bilang ya carilah pekerjaan baru apa gitu, enteng aja ngomongin. Bukan lain ya. Gitu. Pas akhirnya aku tuh nggak segampang itu ya, aku bilang gitu karena ternyata it's so much more gitu loh. For me memang alhamdulillah financial wise, alhamdulillah kami tidak terpengaruh, tetapi mentally aku benar-benar hit gitu. Sebetulnya pada saat itu tuh aku merasa kayak rendah banget lah. And then Eliza datang lagi, Mbak, ini dong, ada aku mikir gitu ya. Yaudah deh, mungkin ini memang jalan Allah untuk bantu aku menaikkan diri aku sendiri, dan aku percaya yang ngalamin seperti yang aku alamin in terms of mental health down apa segala macam itu pasti banyak di masa pandemi ini. Oh banyak banget, kayaknya tampak 2021 ini buat semua orang sebagian besar itu berat banget gitu ya. Berat Tapi kayaknya wajahnya pada tahu semua tuh dalam sini gimana ya? Cerah semua, ya harapan baru di 2022 gitu kan. Mungkin sama juga seperti Mbak Prita dan juga dari Damakara sendiri gitu. Mungkin di 2022 juga dengan adanya kolaborasi ini tentunya pengen mendatangkan sebuah value untuk tentunya Mbak Prita atau mungkin untuk Mbak Caca dan Mbak Dini dan juga untuk yang lainnya juga ya. Exactly. Ya, value apa sih Mbak Prita yang ingin Mbak Prita sampaikan untuk semua orang? Aku ingat ya waktu itu kan teman-teman Damakara kita tuh bikin grup gitu ya. Terus aku tanya, aku suruh gambar aku tuh nggak bisa gambar ya, aku bilang gitu. Disuruh ngitung akuntansi aku cepet. Kalau pelajaran menggambar tuh sejam juga gue diem aja gitu kan ya. Enggak Mbak Prita, nggak gambar. Aku kasih motif-motif, kata nanti Mbak Prita pilih teman-teman. Ya mereka bilangnya seperti itu. Terus yang disodorin nih aku ingat banget kayak lebih yang banji ya gitu, banji ya. Apa maksudnya sodorin banji. Terus dia bilang soalnya banji itu artinya duit. Terus gue gini, bodo amat kali duit, gue lagi sebel banget gitu kan. Terus dia itu kayak nggak minim banget sih, maksudnya kayak buat aku tuh kayak everyday aku ngomongin uang gitu. It's like aku pun ngalamin itu karena sekelompok orang yang sangat terdorong uang berani memfitnah kami, misalnya kayak gitu. Jadi kayak aku merasa kira uang itu bisa menjadi dua sisi mata uang, dua sisi pisau gitu, dimana dia bisa menjadi hal baik tapi bisa juga membuat orang tuh do anything gitu loh, kayak wow, nggak kepikiran gitu, aku nggak kepikiran gitu. Banyak bilang itu udah biasa lah kalau misalnya kayak bekerja di tempat-tempat kayak begitu. Biasa aku bilang there's nothing biasa dengan jadi jahat, aku bilang gitu. Kenapa sih dibikin jahat itu suatu hal yang biasa? So aku di situ merasa bahwa biarin deh orang lain mau jahat, aku tidak. Jadi gimana nih value hidup kita, yang kita nih pasti tersisa nih orang-orang yang mau jahat walaupun itu dijahatin. Kita pengen make a mark ya, mark tuh jadi kayak bikin sesuatu lah, mengingatkan diri kita sendiri, hopefully bisa menolong orang yang juga di posisi yang serupa. Ada aku bilang, aku tuh suka sih banji, aku bilang gitu, tapi aku tuh suka banget sama kalung, aku bilang gitu kan. Terus mereka bilang, Mbak arti kalung tuh memasangkan diri, cocok, aku bilang gitu langsung gitu kan, kalung memasangkan diri. Terus
aku bilang pas aku lihat motif yang mereka buat yang ini nih yang kayak gini balance triangle, aku bilang ini aku suka banget. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hidup kita pada saat kita berbicara tentang misalnya let's say kita bicara pengelolaan keuangan, basically itu 3 aspek, finansial, mental, spiritual. Satu aja kena, yang lain berantakan. Jadi it's a triangle. Ya, kita gak punya duit, kita stres, mentalnya kena. Terus bisa 2 tuh, either nyalahin Tuhan atau minta, gitu kan? Jadi gitu. Terus atau misalnya mentally kita down apa segala macam, terus kita jadi spend gila-gilaan. Atau kita malah mau lebih mawas diri. Jadi intinya itu adalah triangle. Terus mereka bingung kali ya, gimana sih Mbak Rita, kamu iya, balance triangle iya, gitu kan. By the way, sorry, aku kalau ditanya satu ngomongnya banyak. Apa gitu? Seru banget loh. Terus ya udah akhirnya mereka datang lagi nih dengan ini, Mbak, ini gimana? Kita bisa kok gabung-gabungin. Aku tanya gimana caranya kamu gabungin gitu? Kan nggak ramean enggak? Mereka bilang gitu. Ya udah. Terus akhirnya aku bilang aku tuh kepingin nih filosofi si balance triangle ini orang pasti dapat once dia ngosongin diri. Pada saat kita ngosongin diri, kita percaya bahwa kita tuh kecil banget nih jadi manusia gitu ya, bahwa benar-benar tiada daya dan upaya manusia tanpa pertolongan yang udah kita tuh pasti akan sadar bahwa kita tuh bukan siapa-siapa, tapi kita perlu berjuang. Aku bilang, gue bukan bikin rebahan, aku bilang gitu. I hate it rebahan, aku bilang gitu. Jadi jangan mikir kayak oh iya gitu kan, enggak usaha terus, aku bilang. Nah, makanya mereka bikinlah yang kaum kembar, karena di situ menandakan bahwa setelah mengosongkan diri, you find your balance, you move on, and then you blossom. Gitu. Oh, itu ternyata filosofinya tuh ternyata panjang dan dalam banget gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau list pertanyaan di saya ini masih banyak sebenarnya, tapi saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman media untuk bertanya. Tapi satu dulu nih dari saya, Mbak Prita, berarti selama kolaborasi ini keterlibatan dari Mbak Prita selain juga untuk tadi memberikan motifnya ya dari kamu, balance triangle itu juga dari insightnya dari Mbak Prita ya. Tapi selain itu kalau untuk pemilihan warna, terus juga yang lain-lainnya, Mbak Prita ikut terlibat juga nggak sih? Aku tentu terlibat nggak sih Mbak? Terlibat. Gampang karena itu warna-warnanya itu karton sebenarnya. Iya betul, aku suka Nah, banget. Mbak Prita, warnanya itu favoritnya pink. Pink. Nah, jadi di Hapsari ini spesial itu ada warna pink, dan itu justru kalau dari special edition sama Mbak Prita itu justru yang banyak manggil warna pink gitu. Oh gitu. Oh berarti pas ya, jadi warna pilihannya Mbak Prita justru yang banyak dipanggil ya. Salah satunya ya. Oh Aku oke. tuh sampai ngebojok biar bikin warna pink tuh kayak gini. Boleh nggak? Satu aja pink. Gak apa-apa deh, bikinnya dikit aja, ntar kalau nggak laku gue beli semuanya, aku bilang gitu. Gampang nanti aku gampang bisa aku bagi-bagi atau aku pakai sendiri, aku bilang gitu. Ya udah bisa Mbak. Gak taunya benar, mereka bikinnya limited banget, gak taunya Mbak, gak taunya ini malah habis duluan, katanya gitu. Oh ternyata aku justru ya pilihannya dari Mbak Prita nih. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Tapi kita mau kasih kesempatan dulu untuk teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Harus mau ya. Harus mau, tadi kita udah janjian kok. Ayo nanya. Ada teman-teman dari Hits Radio. Hai Mbak Tita. Akhirnya ketemu lagi ya. Ini ketemu orang-orang lagi, senang banget ya. Udah lama banget nih kita nggak ketemu Mbak Tita. Mbak Tita, ada yang mau ditanya nih sama Mbak Tita atau mungkin sama Damkara sama kerja-kerja ini. Mau komen aja sebenarnya, boleh? Boleh. Makasih buat kesempatannya dan selamat buat Damakara yang berkolaborasi dengan Mbak Prita Gozi untuk apa ya, baju-bajunya yang bagus ya. Yang saya komen pertama itu bahannya kayaknya ini banget ya. Kelihatan banget. Begitu kan kayaknya adem gitu pas panas gini kan. Terus mau tanyanya sebenarnya apakah si motifnya ini akan selalu seperti ini atau tematik akan regular berganti gitu. Makasih. Oke, itu pertanyaannya. Silakan dijawab satu nih. Oke, terima kasih. Mbak Tita,
motif-motif pertama Damakara itu yang jumput ikat, yang benar-benar kita develop sendiri, itu yang jumput ikat. Nama artikelnya Rumi. Jadi itu diikat satu-satu, dijumput satu-satu. Tapi akhirnya kita nemuin nih metode yang lebih mudah daripada itu. Karena kalau misalkan dijumput dan diikat manual itu kita bakal ngejar untuk produksinya gitu. Dan kita butuh manpower yang banyak untuk bikin ngejar demandnya itu. Nah, akhirnya kita nemuin teknik si batik cat ini yang ternyata bisa juga nih dipakai untuk motif yang seperti itu. Yang motif yang kedua adalah motif Gayatri. Motif Gayatri ini juga kita develop sendiri, yang garis-garis itu, yang bahkan sekarang malah jadi tren dan di printing sama orang-orang untuk jadi daster-daster. Kayak kita ya udah mungkin ini saatnya Damakara bawa tren gitu. Akhirnya sih mungkin yang dipakai Tewina ya itu motif Gayatri itu. Oh ini ya, saya pakai namanya Gayatri. Nah, motif ini tuh ternyata booming dan akhirnya sama orang dicontoh kali ya dan di printing sama mereka. Akhirnya dari situ oke, kita terus develop dan akhirnya ketemu si balance triangle ini, kemudian baru ke motif yang kita develop bareng sama Mbak Prita. Jadi sebenarnya Damakara ini pengen membawa sih, kita pengen elevate traditional craftsmen dan kain-kain tradisional gitu untuk dibawa ke zaman modern ini gitu. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak ini? Iya. Mbak Tika, makasih banyak sudah hadir dan juga teman-teman media. Jadi sebenarnya memang Damakara ini mau membawa batik tapi yang motifnya lebih modern seperti itu ya. Jadi kita mau mencoba untuk, kalau batik biasanya kan agak rame dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak misal yang dipakai sama Mbak Winda yang Gayatri garis 2 itu sebenarnya maknanya adalah dalam dua sisi gitu. Jadi dalam hidup itu ada dua sisi, ada baik, buruk, plus dan minus gitu. Jadi pengennya dengan Gayatri itu orang menyadari bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita menyadari kekurangan kita dan kita menyadari kelebihan kita seperti itu. Jadi itu salah satunya yang coba kita sampaikan melalui Damakara dengan kain-kain tradisionalnya tersebut. Kayak gitu sih. Oke, nah mungkin karena waktunya juga mungkin ada satu lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman media atau mungkin dari KOL yang sudah hadir di sini, mungkin ada yang mau bertanya nggak nih? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Adakah yang mau bertanya? Oke, sebelah sana. Ya, mana tadi mic-nya sebelah sana. Oke, hai Mbak. Ini saat ini nantinya apa sih nanti next mungkin lebih ke depannya nanti lebih kemana gitu, akan hanya sekedar progresi di pembuatan motif dan sebagainya. Nah terus tadi kan disebutkan bahwa Damakara itu memang hasil penjualannya nanti juga dikontribusikan untuk penelitian autis ya. Nah, untuk motif yang kali ini emang juga motif dari adik-adik kita yang penyandang autis, atau mungkin ada juga kolaborasi dari desainer yang lainnya. Terus saya lihat kebanyakan juga outer Mbak ya. Apa emang tren outer di 2002 ini akan booming Mbak? Karena saya lihat juga kebanyakan dressnya kebanyakan outer gitu. Terus saya mau tanya lagi terakhir, kalau tadi Mbak yang bilang bahwa batik tradisional diharapkan bisa diterima juga ya, terutama untuk kaum milenial yang sekarang mungkin lebih banyak berkiblat ke luar negeri. Nah pertanyaan saya, seberapa gimana sih tren batik modern di tahun 2002 ini di tengah gempuran banyaknya desain model-model dari Korea dan sebagainya. Itu aja Mbak, terima kasih. oke, terima kasih. Boleh mungkin siapa yang mau menjawab? Buka dulu ya. Terima kasih banyak Mbak untuk kehadirannya hari ini dan juga pertanyaannya. Jadi sambil cerita kali ya. Jadi dulu itu awal Damakara itu aku modalnya 15 juta Mbak. Jadi 15 juta modalnya. Waktu itu kayak nge-sparein gitu lah, uang 15 juta buat mulai Damakara. Nah waktu itu tuh
sempat udah jadi punya Indogarden. penyandang autis langsung kita buat ke dalam produk dia. Nggak bisa ngambil bulat-bulat Nanya-nanya ke pabrik untuk kayak misal buat printing seperti itu dengan modal itu nggak cukup. Akhirnya waktu itu ke tempat pengrajin batik, tapi sayangnya itu pas dilihat langsung ternyata para pekerjanya itu udah kebanyakan udah di atas usia 50 tahun, 40 tahun ke atas seperti itu. Jadi langsung waktu itu kepikiran kayaknya ini harus ada di Damakara, harus jadi soulnya Damakara. Itu adalah salah satunya batik. Jadi awalnya pun sebenarnya gak kepikiran untuk batik, tadinya yaudah motif anak-anak, kita pakai kain printing, ngeprint di pabrik, selesai gitu. Nah terus ternyata dengan modal 15 juta, aduh ternyata nggak cukup nih. Kepikiran lagi untuk bikin, yaudah deh dibikin batik. Tapi pas datang ke pengrajin batik, sayangnya itu tadi ternyata pekerjanya udah pada berumur. Ini kalau nggak kita sendiri yang melestarikannya, kalau nggak kita sendiri yang naikin lagi si batiknya, ini takutnya kedepannya mungkin batik udah jadi batik-batik print semua gitu, bukan lagi batik-batik yang handmade, yang craftman kita kayak gimana nih kedepannya seperti itu. Jadi akhirnya mungkin menjawab pertanyaan yang terakhir tadi ya Mbak ya. Jadi akhirnya di situ salah satunya kenapa Damakara akhirnya memasukkan nafas batik sebagai salah satu soul utamanya Damakara. Dan kalau ditanya ke depannya ini kolaborasi Hapsari ini mau dibawa ke arah mana gitu ya. Jadi harapannya semakin banyak dari perempuan-perempuan Indonesia atau wanita-wanita Indonesia ini menyadari bahwa kita semuanya itu adalah istimewa dengan diri kita masing-masing. Ketika kita menemukan balance angel kita, ketika kita berani bertumbuh dan senantiasa bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan, kita akan menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi harapannya ini Hapsari bukan hanya sebagai ragam sandal, tapi juga teman bertumbuh untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Dan kami rasa yang beririsan dengan itu adalah outer dan celana satu set itu gitu. Dan selain itu di koleksi Hapsari ini juga kita lihat tim Mbak Prita memang kesehariannya pun senang ini pakai outer gitu. Tapi di samping itu ya tadi kita pengennya baju-baju yang kita produksi itu adalah baju-baju yang memang versatile, bisa dipakai kemana aja gitu. Gozi pastinya modelnya harus yang kita Gozi woodwear, istilahnya itu kayak gitu. Jadi semua yang tadi dilihat sama teman-teman di sini ada outernya bisa dibuka, bisa ditutup. Itu memang that's how I style myself juga Mbak. Karena aku nggak suka punya baju terlalu banyak, kadang-kadang pusing gitu ya. Kadang-kadang aku lebih suka setelah udah nggak pakai ya udah misalnya hibah atau apa gitu. Nah tapi kalau aku lagi pakai tuh aku kepingin bisa banyak, karena aku kan kerjaan aku nih lagi pandemi aja nih. Kalau enggak aku mah udah sama aja Mbak kayak teman-teman pramugari gitu. Hampir setiap hari tuh pasti ke bandara karena trip, dan terus mereka tanya, ini Bandung pulang pergi? Enggak, gue ke Medan aja pulang pergi pakai pesawat, aku bilang gitu. Jadi berangkatnya itu biasanya di outerin, nyampe sana rapi gitu, terus pulangnya di outerin lagi, karena that's the easiest way. Kalau aku mesti pakai baju yang tutup ya salam, udahlah nggak tahu lah gimana, banyak banget pasti ini. Jadi akhirnya teman-teman di sini bilang, yaudah kita banyak bikin outer, dan mereka tahu aku suka pleats. Jadi dikombinasikan lah, jadi baru di kombinasi Hapsari ini ya, bahwa Damakara tuh bikin outer yang digabungin sama pleats. Oke, jadi jawabannya bagaimana Mbak? Sudah cukup puas dengan jawabannya? Oke, dari rekan-rekan media sudah bertanya. Saya mau ada satu dari Key Opinion Leader yang ada di sini. Silakan Mbak Anggia Bonita. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak juga untuk waktunya. Saya cuma mau ngucapin selamat aja buat kolaborasinya. Waktu pertama kali lihat agak kaget sih, karena yang saya tahu Mbak Prita tuh sama sekali nggak ini sama brand kan, kayaknya nggak mau tergantung sama brand. Tiba-tiba saya Prita Gozi, berarti ini adalah koleksi yang pasti kece banget, pasti terinspirasi, pasti juga harus kita punya semua gitu ya Mbak ya. Terus juga saya juga tadi pas sebenarnya sih pertanyaan saya udah dijawab lagi sama Mbak Prita yang cerita bahwa filosofi yang ada di balik si koleksi hari ini gitu, dan cukup bikin merinding juga sih tadi ketika Mbak Prita bilang bahwa
si pasien tadi Mbak yang mengosongkan diri, move on, dan habis itu blossom tuh kayaknya semua orang juga di sini mungkin merasakan dengan problemnya masing-masing gitu. Jadi saya cukup appreciate dan saya sih akan appreciate sekali sama Dharmakara yang juga di tahun ini bisa ngadain offline event seperti ini, undangin kita, dan juga mengirimkan baju buat kita yang sangat-sangat bagus sekali gitu. Ini pasti jadi value tambahan buat Dharmakara gitu buat teman-teman semua di sini. Sebenarnya sih kalau pertanyaan tadi sebenarnya udah dijawab, walaupun saya sebenarnya banyak pertanyaan tapi waktunya juga udah habis kan. Cuman Mbak sedikit aja, karena kalau ada Mbak Berita kayaknya nggak afdol kalau belum ngasih tahu prediksi finansial 2022 gimana. Nah, ini bener banget, ngomong ya, Mbak Anissa. Dia soalnya beberapa tahun yang lalu aku ada event di Bandung, itu beliau ini pun MC-nya gitu. Nanyanya banyak banget gitu. Kadang-kadang ya habis dia nanya gitu terus, oh ya silakan ada yang mau nanya tapi nanya lagi gitu. Konsultasi pribadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi bicara tentang 2022 nih, kalau dibilang kita akan seperti apa gitu ya, bahwa yang namanya virus itu ya kita nggak bisa lawan ya. Tapi sebenarnya di balik setiap krisis itu bahaya mengintai itu sebetulnya adalah inflation. Why? Because kita adalah manusia. Apalagi katanya orang Bandung tuh doyan ngumpul ya, katanya gitu ya. Ngariung. Doyan ngumpul, doyan liburan gitu. Nah, dibuka dikit aja gitu ya, libur semuanya segala macam gitu. Dibuka dikit, aduh makan semuanya gitu. Dan memang itu masuk ke leading indicators. Kalau makroekonomi gampangnya gini, perekonomian Indonesia tuh akan naik saat mall tuh pada dibuka, dan itu ini katanya ekonom bukan kata berita ya, kita hanya nyampein. Terus pada konsumsi bensin, karena artinya dia travel gitu ya, konsumsi bensin, kemudian dia banyak beli makanan. Setelah itu biasanya adalah inflasi. Inflasi bahayanya apa? Bahayanya adalah kalau teman-teman holding aset-aset yang berbasis pasar modal dan lain-lain, nah itu bisa memang fluctuate gitu. Jadi saran aku adalah dana darurat itu harus selalu ada, nggak boleh enggak. So whatever ujian hidup yang teman-teman alamin, teman-teman siap. Seperti aku kemarin gitu. Aku sih sebenarnya kalau finansialnya enggak apa-apa ya, tapi aku tahu lah rasanya gitu loh, karena pada saat itu terjadi tuh kayak gila aku pengen banget apa segala macam, aku ngerti. Sebisa mungkin dana darurat pun jangan dipakai untuk hal-hal yang nggak penting, misalnya untuk nunjukin siapa diri kita dan lain-lain, nggak penting. Orang tuh nggak perlu tahu gitu loh, kita tuh ngapain nggak usah gitu. Yang kedua adalah you still need to move on, you still need to invest gitu. Dan kalau teman-teman invest, you need to understand yourself. Kalau emang nggak ngerti, ya emas aja nggak apa-apa. Kalau emang ngerti, ya kayak Teh Agi tuh udah kerjanya moderator yang di Zepanya sering banget kan. Awas aja ya kalau emang nggak nambah gitu kan, udah busa ngomongnya gitu. Ya tambahlah reksadana gitu ya dan lain-lain. Aku tahu teman-teman penasaran kripto, aku yakin pasti pada penasaran banget. Buat aku bilang it's your money, it's your choice. Okay? If you want to spend your money for that, fine. Tapi kalau itu turun, jangan ngamuk. Nah, makanya aku selalu tanya begini, kamu tuh akan ngamuk kalau uang kamu hilang berapa? Ya, ada yang bilang 50.000 dia udah ngamuk, ada yang bilang 100.000 dia ngamuk, ada yang bilang 5 juta dan sebagainya. Aku bilang, kamu turun investasi 100.000 kamu ngamuk. Skincare kamu nggak cocok, kamu 300.000 kamu buang ke tong sampah, kamu nggak ngamuk. I don't understand, aku bilang begitu. Jadi artinya kita mesti mengenali diri kita sendiri, bener nggak? So 2022 tetap ya kita harus waspada, fondasi dikencemin, asuransi itu penting banget. Aku tuh sebenarnya makanya aku bilang kenapa harus tanggal ini, karena aku 2 minggu lagi insya Allah akan pergi ke luar negeri, bukan untuk liburan tapi untuk treatment kakinya suami aku karena injured, hobi maraton nggak tahu bunyinya diem-diem dari dalam ini, itu pokoknya 2 HRV habis aja gitu. Yes gitu. Jadi artinya
please jangan sampai nggak punya asuransi ya. Terlepas teman-teman maunya belinya nggak, terserah deh gitu. Tapi punya. Terus invest di combine. If you like crypto terserah, tapi tetap harus ada emas, tetap harus ada yang memang lebih stable. Mau crypto silahkan, 10% of your money silahkan. And one thing yang juga menarik sebenarnya adalah peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending itu dia bisa membantu, tapi peer-to-peer lending yang produktif ya. Dia bisa membantu si usaha-usaha kecil ini tetap bertumbuh. Kitanya pun juga bisa ikut mendapatkan return dari situ. Tapi itu tetap ada risknya. The risk is pembayarannya terlambat. Dan it's okay kalau kamu punya dana darurat. Ya simple thing aja deh buat ibu-ibu, nggak usah pusing, bener gak? Cukup ya. Wah, terima kasih Mbak Rika. Lumayan ya, dapat ilmu tambahan colongan ya. Mbak Rika ya, bisa aja nih Mbak Anggi. Bisa dia mah selalu cep-cep gitu. Bener banget, oke. Penyiar kan biasa begitu ya. Aki ditahan dulu kalau mau nanya nanti aja ya. Oh udah langsung ya, Oke, kalau gitu karena kita juga waktunya udah nggak bisa lama-lama lagi untuk ngobrol-ngobrol ya. Maaf sekali, kita harus kasih tepuk tangan dulu lagi kolaborasi dari Damakara dan juga Fabrika Gobi. Mangga silakan untuk kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, kalau gitu teman-teman, sekarang ini acaranya selanjutnya ini adalah kita bakal bertemu dengan teman-teman dari Botanina. Nah, di sini juga kita bakal seru-seruan, tapi sebelum kita memanggil teman-teman dari Botanina, dari pas kemarin kita lagi diskusi gitu ya untuk event ini ada satu kalimat favorit untuk saya pribadi, tanda kutip, kami percaya berkarya itu tidak mengenal keterbatasan seperti itu. Terus tadi mendengarkan waktu di sini bahwa Damakara juga melalui koleksi besarnya khususnya ingin menjadi teman tertumbuh. Kita akan memberikan satu experience lagi buat teman-teman di sini semua yang bisa dibawa pulang, dan tadi juga sudah dibagikan oleh tim. Terima kasih. Oke, intinya sih gini, kita di sini kan perempuan zaman sekarangnya dengan hal yang negatif. Sebenarnya stres tujuan awalnya diciptakan untuk manusia bukan seperti itu. Mungkin stres sendiri memang kalau dari definisinya adalah perasaan tegang ya, baik secara emosional, secara fisikal seperti itu, yang biasanya terjadi ketika ada kondisi ataupun pikiran yang bisa bikin kita merasa frustasi, kadang marah atau bahkan excited seperti itu. Nah, penyebab stresnya sendiri ternyata ada macam-macam, jadi bukan cuma secara mental atau emosional seperti itu. Yang pertama adalah mental stress. Ini memang biasanya terkait dengan kondisi mental, atau kita harus berpikir keras secara jangka panjang atau jangka pendek. Biasanya karena tekanan pekerjaan, terlalu banyak proyek, terlalu banyak deadline, sampai ke tekanan finansial. Kemudian ada emotional stress, ini biasanya yang toxic. Itu biasanya kalau misalnya polusi, karena bagaimanapun tubuh kita itu menyerap semua yang ada di udara, yang kita makan seperti itu. Kemudian pola diet, terlalu banyak makan berisi bahaya. Artinya survive dulu, gak usah mikirin kita punya anak, gak usah mikirin kita tubuhnya sehat, pokoknya hidup dulu. Makanya kalau kita stresnya terus-menerus, yang terjadi adalah hormon yang diproduksi adalah fokusnya ke adrenalin dan kortisol. Akibatnya apa? Ini cukup jelas kan ya tulisannya. Jadi mungkin
apa? Dari mulai rambutnya rontok, kemudian fokus berkurang, konsentrasi berkurang, sensitif terhadap cahaya, badan cenderung selalu kedinginan, padahal cuacanya mungkin bagus, kemudian konstipasi, lalu libido menurun, gak ada semangat untuk melakukan seks gitu ya, seperti itu, lalu insomnia dan gangguan kulit seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk karena waktu kita cukup terbatas juga. Oke, next. Oke. Nah, karena kita ada di kehidupan modern, jadi stres memang nggak bisa kita hindari juga gitu ya. Tapi di sini kita pengen share ada sesuatu yang bisa teman-teman bawa pulang, ada sesuatu yang bisa menjadi teman bertumbuh juga. Itu boleh dibuka ya si pouchnya. Itu kita udah sediakan. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk option sekarang, tapi bisa kita udah sengaja sisakan bahan. Jadi kalau udah habis dipakai, teman-teman bisa pakai lagi, teman-teman bisa bikin lagi. Oke, nah mungkin ada di sini yang ada mengenai essential oil. Essential oil itu intinya adalah bahwa alam itu sudah menyediakan bekal untuk manusia untuk fight, untuk bertahan, untuk menghadapi tantangan atau challenge seperti itu. Nah, yang dikasih ke kita adalah essential oil. Jangan dulu selanjutnya. Essential oil ini adalah ekstraksi tumbuhan yang nggak semua tanaman di dunia ini punya, dan dia memiliki manfaat aromaterapi. Aromaterapi itu apa? Jadi dari aroma, karena essential oil ini biasanya memang wangi itu kelebihannya, tapi selain wangi, dia itu mampu menciptakan keseimbangan, mengembalikan keseimbangan secara fisik, spiritual, dan emosional. Essential oil adalah salah satu bahan langka yang bisa menyediakan semua itu gitu ya, dibanding bahan-bahan parfum sintetis atau dan sebagainya. Nah, sekarang di sini kita udah pilihkan. Jadi intinya adalah yang kita coba buat di sini adalah bagaimana caranya kita memberi sinyal ke tubuh bahwa you're doing okay. Kita tadi stres, tapi sekarang yuk kita mengajak ngobrol ke itu. Tadi kita lagi stres, sekarang kita relax lagi yuk. Kita ngasih sinyal ke badan bahwa you are okay, you are alive. Sekarang kita fokus lagi ke kualitas hidup. Kita fokus lagi karena ketika badan relax, itu mereka hormon-hormon yang lain akan mulai bangun. Dia mulai bersih kulit, dia mulai pengen enak-enak sama suami gitu ya, atau sama pasangan gitu ya, seperti itu kira-kira. Ya, next. Oke, lanjut lagi. Oke, nah ini ada essential oil. Memang kalau Botanina kan kita fokusnya ke produk ready to use ya, yang berbasis essential oil. Dan di sini teman-teman kita mulai aja. Di situ ada botol roll-on. Ada botol roll-on kosong ya, botol kaca ukuran 10 ml. Lalu ada yang namanya carrier oil. Carrier oil itu ada di botol pump Rani Tuletombi. Nah ini ya botol 20 ml carrier oil. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menumpahkan carrier oil ke botol roll-on. Itu setengahnya dulu aja. Carrier oil yang kita bawa di sini adalah minyak tumbuhan almond. Kenapa butuh carrier? Karena essential oil ini ekstraksi. Bayangin aja untuk menciptakan 15 ml itu butuh 1,5 kilo lavender. Jadi itu dosisnya super tinggi. Kalau dipakainya sembarangan, secara jangka panjang malah jelek buat badan. Karena bahan alami itu tidak selamanya baik kalau cara pakainya tidak benar. Dan almond oil ini titik bekunya rendah, jadi misalnya teman-teman mau pergi ke daerah yang dingin, dia nggak akan beku kayak minyak kelapa ya. Nah, dan essential oil ini harus dilarutkan, dan yang akan kita bikin sekarang itu di dosis bisa dipakai setiap hari. Karena kalau kita pakai essential oil itu dibedakan apakah tiap hari atau lagi sakit, apakah buat anak-anak atau dewasa, apakah pakai yang seluruh badan atau bagian tertentu. Jadi yang kita bikin sekarang itu teman-teman bisa pakai setiap hari, 2 kali sehari itu bisa.
seperti itu. Nah, ini essential oil yang udah kita pilihkan. Jadi di dalam pouch itu ada botol kecil-kecil, ada stiker kuning, hijau, dan merah ya. Jadi ini kenapa kita pilihkan 7 macam gitu ya, nggak cuma essential oil yang hilang atau sandalwood. Karena di aromaterapi itu ada namanya prinsip sinergi. Artinya 1 tambah 1 sama dengan 3 atau 4. Jadi manfaat essential oil akan semakin kuat kalau disatukan antara misalnya clary sage dengan sandalwood seperti itu. Nah, untuk manfaatnya kita agak cepat ya. Sandalwood itu untuk menyeimbangkan testosteron level, karena gimana pun perempuan juga punya ya, meskipun kadarnya rendah. Kemudian patchouli atau nilam itu fungsinya untuk grounding, supaya kita kayak kembali napak gitu ya, jangan panik seperti itu. Dan menyeimbangkan mood. Kemudian clary sage ini dikenalnya the best oil for women. Jadi untuk mengurangi tingkat kortisol. Lalu kalau misalnya teman-teman suka suka PMS, nah itu kalau misalnya dioles, clary sage bantu meredakan muscle spasmnya itu atau kramp ototnya. Kemudian ada ilang-ilang, ini minyak lokal yang terkenal deep, jadi dalam gitu. Biasanya kalau orang lagi berduka cita, salah satu minyak yang dianggap bisa deep sampai ke level spiritualnya adalah ilang-ilang. Seperti itu, dia dikenal membantu meningkatkan libido. Kemudian ada geranium ini untuk mensupport level estrogen. Biasanya kalau yang menstruasinya kurang lancar itu bisa dibantu oleh geranium. Kemudian ada lavender yang sudah terkenal membantu insomnia, mengurangi ketegangan, dan bergamot. Bergamot ini kalau teman-teman suka teh Earl Grey, wangi itu adalah wangi bergamot seperti itu. Nah, tapi karena kita supaya jadi gitu ya, si 7 essential oil ini kita udah bantu dikelompokkan. Karena jadi kalau essential oil itu mungkin teman-teman sekarang ngeraciknya sebentar kan, tapi yang lama sebenarnya adalah kayak bikin lagu essential oil itu. Ada, kalau di lagu kan ada nada rendah, nada tengah, nada tinggi. Essential oil pun sama, masing-masing dia udah kayak punya nada rendah, nada tinggi, nada tengah. Itu biasanya dipengaruhi dari berapa lama dia menguap, seperti itu. Nah, dari 7 kita udah kelompokkan yang masuknya ke bass note atau nada rendah dan biasanya menguapnya paling lama, tapi dia biasanya sifatnya membentuk apa ya, semacam groundingnya gitu ya. Itu adalah sandalwood sama patchouli itu yang warna hijau stikernya. Dan dia kental ya teman-teman, seperti itu. Kemudian top notes dulu itu biasanya kalau kita nyium parfum pertama, wangi yang duluan yang menguap itu top notes biasanya. Dia sifatnya light, lebih cepat menguap dan lebih segar. Itu bergamot dan lavender. Itu yang warna kuning. Dia biasanya yang sifatnya menarik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah middle notes. Middle notes ini dia hard notes disebutnya. Dia yang mengikat top notes dan bass notes menjadi harmoni yang lebih enak seperti itu. Makanya dia disebutnya hatinya dari parfum. Itu gak hilang-hilang geranium clary sage. Nah itu yang warna merah seperti itu. Nah ini sebenarnya formula dari kami secara aturan secara rule of thumb-nya, aturan umumnya, jumlah base note, middle note, dan top note itu 2:5:3. Kebetulan untuk lawan 10 mili itu kita pakai dosis yang sehari-hari di 3%, itu jadinya 10 tetes kira-kira, makanya udah kebetulan pas. Tapi misalnya teman-teman punya referensi lain, misalnya aku nggak terlalu suka ya kalau yang wanginya kayu-kayuan kayak cowok atau terlalu bau tanah misalnya, terserah, itu bisa dikurangin jadi 1 tetes juga bisa. Itu sih. Oke, kita tunggu dulu ya. Jadi teman-teman sekarang kita ada pipet pipet plastik, boleh ditambahkan aja 2 tetes, 5 tetes, 3 tetes. Itu
Terus sisanya teman-teman bisa cium-cium di rumah, bisa nanti pakai-pakai lagi seperti itu. Apa nih? Gimana bisa? Top notes yang kuning ya? Top notes yang kuning. Kenapa dipilih kuning? Karena dia biasanya yang membangun suasana yang cerianya gitu ya, warna kuning. Merah, hati. Oke, setelah Teh Nina dari Botanina ngajakin kita ngeracik essential oil, saatnya kita kumpul bareng-bareng, kita foto bersama, terus kita closing way. Acaranya udah selesai. Thank you banget buat Damakara. Semoga tahun depan ada acara rutin nih buat kumpulnya ciwi-ciwi. Makin sukses ya. Thank you banget yang udah nonton juga video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.